Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku bersama aku Mei sekali lagi. Di video hari ini aku mau bahas alasannya kenapa kalian bisa gagal menaikin berat badan. Nah, aku tuh banyak dapet DM dari kalian tuh, Kak, kenapa sih berat badan aku nggak naik-naik padahal aku udah coba berbagai macam cara. Yang satu lagi tuh yang paling sering ditanya tuh, Kak, aku sudah makan banyak banget, kenapa berat badan aku tetap gak naik, solusinya gimana? Nah, di video hari ini aku mau bahas alasannya kenapa kalian gak bisa naikin berat badan dan solusinya gimana. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, aku mau minta kalian untuk subscribe YouTube channel aku dulu dan jangan lupa follow Instagram aku untuk tips-tips diet yang lebih banyaknya lagi. Kadang-kadang aku juga adain question and answer dan live juga ya, jadi jangan lupa dicek ya. Oke guys, jadi kita langsung mulai aja. Aku pun pernah di posisi seperti kalian, gagal berkali-kali untuk menaikin berat badan. Pernah tuh sampai berat badan aku naik, itu pun cuman perut aku yang buncit, jadi badan aku tetap kelihatannya sangat kurus, gak bisa kelihatan berisi. Sampai aku pikir tuh genetik aku kayaknya emang kurus deh, udah deh pasrah aja. Sampai suatu hari aku tuh mau belajar tentang diet, aku mau belajar tentang angkat beban. Aku baru sukses setelah mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ya, aku bener-bener tahu caranya. Nah, sekarang pertama kita mau bahas dulu alasannya kenapa sih kita bisa gagal menaikin berat badan. Nah, alasan pada umumnya kenapa kita gagal menaikin berat badan, kita cuman masukin kalori yang mungkin cuman cukup untuk badan kita, makanya berat badan kita nggak naik. Atau buat kalian yang makin kurus, itu berarti kalian supply kalori kurang dari kebutuhan kalian. Nah, kalori ini adalah sumber energi yang kita dapat dari makanan, itu jelasnya secara singkatnya. Dan kita semua mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda tergantung aktivitas kita setiap hari. Tentu kamu dan aku beda dong kebutuhan kalorinya. Nah, kalori ini kalau misalnya kalian belum ngerti, kalian harus cek video aku yang apa itu kalori dan kalori kebutuhan. Di situ aku jelasin dengan sangat detail. Hari ini aku nggak bakal jelasin lagi, jadi kalian harus langsung cek karena semua yang aku bahas hari ini ada hubungannya dengan kalori. Linknya aku teks di bawah. Nah, kalau misalnya kalian mau menaikin berat badan, kalian harus dalam kondisi kalori surplus. Ini artinya kalian harus makan kalori lebih dari kebutuhan kalian. Jadi energi yang lebih itu baru bisa bikin kalian naikin berat badan. Contoh, kebutuhan kalori kalian adalah 2000. Kalian harus makan sekitar 10-15% di atas itu. Jadi mungkin sekitar 2200 secara konsisten. Untuk menaikin 1 pound kalian butuh 3500 kalori. Kedengarannya sangat sulit ya. Aku yakin nanti pasti ada yang tanya, kenapa kita nggak kalori surplus yang besar aja sekalian supaya lebih cepat naik berat badannya? Kenapa harus 10-15%? 10-15% itu karena aku mau kalian tetap jaga pola makan yang bagus, terus sambil latihan angkat beban. Kalau misalnya kalian ada dua-duanya itu, kalian bisa naikin massa otot. Tenang, kalau cewek naikin massa otot tidak akan kelihatan kayak laki. Aku sudah latihan cukup lama dan badan aku cuma segini aja. Dan kalian bisa mempunyai bentuk badan yang lebih bagus. Kalau misalnya kita pakai kalori surplus yang terlalu besar untuk jangka waktu yang panjang, kalian jadinya naikin massa lemak yang banyak dan akhirnya mungkin bisa jadi gemuk gitu. Nah, dari tadi kan aku sudah bahas tuh solusinya gimana, tapi sebenarnya kan kita mau bahas alasannya kenapa kita nggak bisa naik. Sebenarnya alasannya cukup sederhana, itu karena kita kurang konsisten. Pasti banyak dari kalian tuh pikir kalian udah cukup konsisten. Tenang, aku dulu juga begitu.
Nah, coba aku bikin contoh ya. Nih contohnya, seorang tuh butuh kalori kebutuhannya 2000 dan dia mau naikin berat badan. Kita kasih 10% deh kalori surplus. Berarti dia butuhnya 2200 setiap harinya. Nah, misalnya dia tuh Senin sampai Jumat sudah makan konsisten 2200 kalori dengan sangat rapi. Terus Sabtu Minggu dia pergi main sama temennya, atau dia sibuk, atau dia lupa makan. Akhirnya dia cuma makan 1500 kalori untuk Sabtu Minggu. Itu totalnya dari Senin sampai Minggu itu hanya 14.000 kalori. Sedangkan kalau orang ini makan kalori kebutuhan setiap hari, itu kan di 2000 kan, 2000 kali 7 hari itu 14.000 kalori juga. Jadi sama aja, dia tidak ada melakukan kalori surplus. Sedangkan kalau misalnya dia konsisten kalori surplus dari Senin sampai Minggu makan 2200 kalori, totalnya bisa 15.400. Itu ada perbedaan 1400 kalori. Nah, makanya pentingnya kalian tracking makanan kalian di sini. Kalian harus track apa yang kalian makan di MyFitnessPal, Fat Secret. Aku dulu juga pikir, aduh ribet banget deh. Tapi itu adalah salah satu cara paling efektif. Pas aku mulai belajar tracking, terus aku cek, ternyata dong aku makannya tuh kurang. Dan kadang tuh kurangnya banget. Kadang kalau misalnya aku lupa makan tuh bisa kekurangan kayak 600, 700, 800 kalori. Makanya ada pentingnya di sini kalian belajar tracking makros kalian di MyFitnessPal atau Fat Secret. Nah, sebenarnya tracking makanan itu nggak sulit kok. Kalian tinggal timbang makanannya, terus kalian tinggal masukin di MyFitnessPal atau Fat Secret itu makanan apa, berapa gram. Nanti total seharian itu mereka yang hitungin buat kalian, terus kalian tinggal lihat kalian udah kalori surplus apa belum. Nah, kalau misalnya kalian belum punya timbangan, aku sangat saranin kalian punya satu timbangan makanan sih. Aku beli satu yang cukup murah, itu juga udah bertahun-tahun dan masih awet kok. Jadi ada bagusnya kalian investasi satu. Nah, terus kalau misalnya kalian bingung, kalau misalnya kalian susah makan banyak tuh gimana, aku ada video yang share tips and trick gimana sih bisa menaikkan berat badan dengan cepat dan tetap sehat. Di situ aku ada kasih kalian contoh-contoh makanan yang bisa kalian makan di diet kalian. Nah, linknya aku ada attach di bawah. Di situ juga masih banyak tips and trick lain-lainnya sih, kalian boleh cek. Nah, jadi aku sudah bahas tadi mayoritas orang itu tidak ngerti kalori surplus itu apa, atau mungkin mereka kalori surplusnya kurang konsisten, atau mungkin mereka tuh butuh waktu yang lebih lama, atau mungkin mereka kurang sabar. Jadi kalian mending belajarin dulu yang benar apa itu kalori surplus dan diet yang benar itu seperti apa. Nah, sebenarnya di luar itu juga ada kemungkinan yang lain, cuma ini tuh persentasenya lebih kecil ya. Misalnya orang kurus yang nggak bisa naik-naik tuh malah makin kurus, mereka mungkin ada eating disorder, masalah tiroid yang overaktif terus jadi mengakibatkan turun berat badan, atau kayak celiac disease gara-gara makan gluten terus badannya jadi inflamasi terus akhirnya mengakibatkan kerusakan pada usus halus, terus atau kayak ada infeksi dari parasit. Masalah-masalah kayak gitu sih yang harus ke dokter. Cuma aku yakin banyakkan orang itu nggak ngerti kalori surplus itu seperti apa, diet yang benar seperti apa, mereka makanya jadi gagal menaikkan berat badan. Nah, jadi itu dia video hari ini, bahas seputar alasan kenapa kalian bisa gagal menaikkan berat badan. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan apalagi silahkan ditanya. Aku sangat senang untuk membantu kalian. Kalian boleh drop di bawah atau kalian boleh langsung DM aku di Instagram. Oke guys, jadi see you guys in the next video.